Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat setia, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kini memasuki periode karut marut dari dinasti Abbasiyah ini. Kalau sebelumnya dinasti Umayyah hanya mampu bertahan sampai sekitar 14 khalifah, sebenarnya dinasti Abbasiyah lebih lama bisa bertahan, paling tidak sudah sampai khalifah ke-20 yang bernama Ar-Radhi Billah, yang disebut sebagai sosok terakhir yang punya kekuasaan secara nyata. Selepas itu, posisi khalifah hanya sekedar simbol. Maka telah saya ceritakan sebelumnya bagaimana sejumlah provinsi melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di Baghdad. Begitu pula ada dua penguasa lain yang juga mengklaim sebagai khalifah, yaitu dari dinasti Fatimiyah di Mesir dan dinasti Umayyah di Cordoba, Spanyol. Bahkan pemberontak Syiah Qaramitah menguasai jalur menuju Tanah Suci dan masih belum mau mengembalikan Hajar Aswad yang mereka curi dari Ka'bah. Pada level masyarakat saat itu, pengikut mazhab Hambali mulai membuat ulah. Apabila mazhab ini berkuasa, maka tidak segan-segan mereka memaksakan mazhabnya kepada kaum muslimin dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mereka temukan minuman keras di jalanan, mereka hancurkan. Bila mereka menemukan perempuan menyanyi, mereka pukuli dan mereka hancurkan alat-alatnya. Bila mereka melihat perempuan bergandengan atau berduaan dengan laki-laki di jalanan, mereka akan menanyakan siapa kawannya itu, apakah telah diikat tali pernikahan atau belum. Bila ketahuan bahwa kawannya itu orang lain, bukan suami istri atau ada hubungan mahram, langsung mereka pukuli dan mereka seret ke jalan raya dan mereka katakan bahwa keduanya telah berbuat cabul. Maka gemparlah Baghdad saat itu. Beberapa hal inilah yang menyebabkan orang-orang awam atau masyarakat umum pada lari dari mazhab Imam Hambali, hingga hampir di setiap negeri Islam tidak banyak pengikutnya. Mereka menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik, tapi melakukannya dengan sewenang-wenang. Ya, mirip dengan kelompok Fentung Pembela Islam itu. Kacau balau, baik internal maupun eksternal. Pada kondisi seperti ini, Khalifah Ar-Radhi Billah wafat. Penggantinya adalah Al-Muttaqi sebagai Khalifah ke-21 yang dipilih oleh kaum aristokrat Abbasiyah tanpa mempedulikan suara rakyat. Kita fokus pada karut marut di internal kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad. Ibnu Muqlah dulu yang berperan penting menaikkan Khalifah Ar-Radhi dan diangkat sebagai wazir, kemudian dicopot oleh Khalifah Ar-Radhi dan dipenjara hingga wafat. Nah, penggantinya ini bernama Ibnu Ra'iq. Semula dia bawahan Ibnu Muqlah, yang kemudian Ibnu Ra'iq berhasil menjadi gubernur Basrah. Ibnu Ra'iq menolak membayar pajak ke ibu kota Baghdad. Seperti gubernur lainnya pun dia mulai menjaga jarak. Namun ketika Ibnu Muqlah itu tumbang, Khalifah Ar-Radhi meminta bantuan Ibnu Ra'iq untuk menjadi tangan kanannya. Ibnu Ra'iq kemudian memasuki ibu kota Baghdad dan menerima titel Amirul Umara. Inilah posisi baru yang diciptakan untuk mengatur administrasi negara. Posisi ini sangat kuat dan lebih tinggi dari posisi wazir. Misalnya dalam acara ritual maupun kenegaraan, nama khalifah selalu disebut bersama-sama dengan nama Amirul Umara. Kekhilafahan diatur sepenuhnya oleh Amirul Umara. Khalifah hanya sebatas simbol. Nah, pada situasi seperti inilah Al-Muttaqi berkuasa menggantikan saudaranya Ar-Radhi Billah. Namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Al-Muqtadir bin Al-Mu'tadid bin Al-Muwaffaq Talhah bin Al-Mutawakkil, diberi gelar Al-Muttaqi. Dia berusaha sekitar 34 tahun saat berkuasa. Kekuasaannya hanya sekitar 4 tahun
dari tahun 940 Masehi sampai 944 atau 328 sampai 332 Hijriah. Bagaimana karakter dan kepribadiannya? Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa Al-Muttaqi tidak punya kapasitas untuk membuat perubahan apapun dalam urusan pemerintahan. Meski demikian, sebenarnya dia seorang yang banyak melakukan puasa dan ibadah lainnya. Berbeda dengan para khalifah lainnya, Al-Muttaqi tidak memanfaatkan posisinya untuk bersenang-senang dengan perempuan. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Al-Muttaqi tidak pernah menggauli budaknya. Tidak pula minum nabidh, minum minuman memabukkan yang bukan terbuat dari perasan anggur. Diriwayatkan ada ucapan-ucapan Al-Muttaqi. Saya tidak pernah menjadikan sesuatu sebagai teman selain Al-Quran. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa Al-Muttaqi seorang yang gemar membaca Al-Quran. Pribadi yang saleh dan budiman seperti ini sayangnya menjadi khalifah di saat situasi karut marut dan posisi khalifah hanya simbol semata. Kesalehan tanpa kecakapan memimpin membuat Al-Muttaqi gagal mengembalikan dinasti Abbasiyah ke jalur yang benar. Ini sebuah pelajaran bahwa kapasitas personal seperti kesalehan, kegantengan, gondrong atau gundul tidak berarti apa-apa tanpa kinerja yang baik. Kesalehannya hanya untuk keselamatannya di akhirat kelak. Kegantengannya hanya berguna untuk istrinya, sedangkan kerja dan kinerjanya akan berguna untuk umat. Sebelumnya, Ibnu Ra'iq sebagai Amirul Umara berkuasa hanya sekitar 2 tahun di masa Ar-Radi. Dia digantikan oleh Bajgam, seorang jenderal dari Turki. Bajgam ini sebenarnya direkrut oleh Ibnu Ra'iq, namun kemudian dia mengambil alih kekuasaan dari tangan Ibnu Ra'iq. Kini bukan saja posisi khalifah yang menjadi rebutan, tapi juga posisi Amirul Umara. Pendek kata, di mana ada gula posisi kuat dan berpengaruh, maka semut-semut kekuasaan akan mengelilinginya. Ibnu Ra'iq tersingkir dan hanya diberi posisi sebagai gubernur di wilayah Diyarul Mudar, yang wilayahnya itu jauh dari ibu kota Baghdad dan berbatasan dengan wilayah Syria. Gilanya, dalam upaya mempertahankan kekuasaannya melawan Bajgam, mantan anak buahnya, Ibnu Ra'iq memutuskan untuk menjebol bendungan Nahrawan sebagai sumber irigasi daerah sekitarnya, termasuk irigasi-irigasi ke ibu kota Baghdad. Taktik gila ini gagal. Baghdad tidak tenggelam. Namun dampaknya terhadap pertanian di wilayah Irak amat luas sampai berabad-abad kemudian. Butuh kerja kolektif sekian lama membangun infrastruktur, namun hanya butuh satu orang gila kekuasaan untuk merusaknya. Bisakah kita mengambil pelajaran dari sejarah ini? Saat Al-Muttaqi menjadi khalifah, Bajgam meneruskan peranannya sebagai Amirul Umara. Al-Muttaqi merasa aman didampingi Bajgam yang terkenal sangat disiplin menjalankan tugasnya itu. Hanya saja, Bajgam wafat saat sedang berburu binatang, tradisi kaum elit saat itu, karena dibunuh oleh kelompok geng dari Kurdistan. Wafatnya Bajgam membuat posisi Amirul Umara dalam kondisi vakum. Maka terjadilah gonjang-ganjing politik yang gagal ditangani Khalifah Al-Muttaqi. Kurtakin kemudian diangkat menggantikan Bajgam. Kurtakin ternyata memimpin lebih tiran lagi dari Bajgam. Khalifah Al-Muttaqi merasa tidak nyaman dan mulai ketakutan. Maka Al-Muttaqi meminta bantuan pada Ibnu Ra'iq yang sebelumnya dia copot. Ibnu Ra'iq lalu menyerang pasukan Kurtakin dan kali ini dia berhasil kembali menjadi Amirul Umara. Namun Abul Husain Ali bin Muhammad Al-Baridi, mantan wazir di masa Ar-Radi, itu juga memberontak menyerang Baghdad. Khalifah Al-Muttaqi dan Ibnu Ra'iq gagal mempertahankan ibu kota. Keduanya kemudian melarikan diri ke Mosul, sedangkan Baghdad dan istana dikuasai oleh Abul Husain Ali bin Muhammad Al-Baridi. Dalam pelariannya, seperti dikisahkan Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Khalifah Al-Muttaqi yang merasa sudah tidak bisa lagi mengandalkan Ibnu Ra'iq
memulai aliansi baru dengan kelompok Hamdan. Nah, semula kelompok Bani Hamdan ini pemberontak yang pernah menyerang ibu kota, namun bisa dipatahkan Bajegam. Begitulah politik. Yang semula lawan bisa menjadi kawan. Yang semula dicopot bisa kembali berkuasa, dan kemudian dicopot lagi. Politik itu memang kejam, saudara. Yang gak kuat main politik, cukup jadi dosen di Monash University saja. Hehehe. Ibnu Raik lalu dibunuh secara rahasia sebagai bagian dari konsesi kesepakatan politik yang diminta kelompok Hamdan. Kini Al-Muttaqi berkoalisi dengan Hasan bin Hamdan untuk mengembalikan ibu kota dan istana ke Al-Muttaqi dari tangan Al-Baridi itu. Ibnu Raik dengan tragis disingkirkan oleh Al-Muttaqi, khalifah yang taat beribadah itu. Hasan bin Hamdan berhasil merebut Baghdad dari tangan Al-Baridi. Maka lalu dia diangkat sebagai Amirul Umara oleh Khalifah Al-Muttaqi dengan gelar Nasirud Daulah, penolong negeri. Hasan juga kemudian mengangkat adiknya sendiri yang bernama Ali dengan gelar Saifud Daulah, pedang negeri. Memang lucu juga ini dinasti Abbasiyah. Senang sekali bikin label dan gelar yang aneh-aneh. Pokoknya macam-macam deh, saya ini yang ini. Al-Baridi lalu mengumpulkan pasukannya untuk menyerang ibu kota lagi. Ali Saifud Daulah ini, adiknya Hamdan, ditugaskan menghadapinya. Al-Baridi dihajar habis oleh sang pedang negeri. Namun rakyat tidak senang dengan gaya kepemimpinan Nasir dan Saifud Daulah ini. Kemudian ada seorang jenderal Turki bernama Tuzun mulai memberontak dan mengakibatkan kedua bersaudara Hamdan ini kabur. Al-Muttaqi tidak punya pilihan selain mengangkat Tuzun, bekas anak buah Bajegam, sebagai Amirul Umara. Belakangan Tuzun dan Al-Muttaqi mulai konflik. Akhirnya Khalifah Al-Muttaqi bersama keluarga mengungsi ke wilayah Tikrit dan kembali meminta bantuan Hamdan. Kali ini mereka sekali lagi berjuang membebaskan ibu kota. Namun Tuzun terlalu kuat. Al-Muttaqi dan Hamdan lalu lari ke Mosul. Mereka kemudian lagi-lagi menyerang Jenderal Tuzun, namun kalah lagi untuk kedua kalinya. Capek gak sih lihat khalifah perang saudara merebut dan mempertahankan kekuasaannya? Sesama muslim ini loh. Saya yang bicara aja capek rasanya. Entah bagaimana dengan Anda para teman semuanya. Kok khilafah kayak gini ya? Singkat cerita, Khalifah Al-Muttaqi pun menawarkan gencatan senjata dan perdamaian dengan Tuzun. Tuzun menyetujuinya. Namun apakah urusan beres? No. Kita persilahkan Buya Hamka untuk menjelaskannya. Setelah sampai di Sundiyah di dekat Sungai Isa, bertemulah Al-Muttaqi dengan Tuzun yang menyambut kedatangannya. Sebelum baginda datang, Tuzun memberi isyarat kepada pengawal-pengawal apabila kelak diperintahkan supaya segera menangkap khalifah. Buya Hamka meneruskan keterangannya. Setelah khalifah datang, tampillah Tuzun ke muka menyembah sampai bersinggung keningnya dengan tanah. Al-Muttaqi berbesar hati. Hati ini gede. Akan tetapi di saat baginda tengah lalai itu, datanglah serdadu-serdadu Tuzun mengepungnya. Lalu bagaimana nasib Khalifah Al-Muttaqi yang ditipu dan ditangkap Tuzun? Tuzun menipunya dengan berlagak menghormati sampai sujud di tanah. Mari sekali lagi kita ikuti keterangan Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Baginda ditangkap dan dibawa ke dalam kemah yang telah tersedia. Di dalam kemah itu, dalam beberapa saat saja terjadilah hal yang amat ngeri. Mata khalifah itu dicungkil pula dan dia diturunkan dari jabatannya dan diganti dengan orang atau saudara lainnya yang bernama Al-Mustakfi. Apa yang disampaikan Buya Hamka tersebut cocok dengan keterangan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi jangan bilang ini kisah rekaan dari orientalis ya. Ini ditulis oleh dua ulama besar. Imam Suyuti menambahkan cerita lanjutan nasib Al-Muttaqi.
setelah dibutakan matanya, persis seperti yang terjadi dengan Khalifah ke-19 Al-Qahir. Al-Muttaqi dibuang ke area dekat India dan dimasukkan penjara selama 25 tahun hingga wafat. Tragis. Kenapa matanya dicongkel dan dibutakan? Bagaimanakah dengan Khalifah Al-Mustakfi, penggantinya ini? Tragis jugakah nasibnya? Tunggu dulu, sabar dulu, jangan keburu nafsu. Kita ikuti video-video selanjutnya tentang sejarah para khalifah-khalifah Islam. Kami akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.